Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Manita SPDI. Saya adalah seorang guru SMP Negeri 3 Merbau sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di LPTK UIN Suska Riau Pekanbaru. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 3 Merbau. Praktik pembelajaran kali ini, saya melaksanakan pada kelas 8 dengan materi bab 4, ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang punya hadir? Reva yang Reva. Ya. Baik, silakan lihat di sekeliling kalian apakah sudah rapi, ada rak sampah di sekeliling kalian. Coba ini Dedek rapikan dulu. Oke, rapikan. Sebelum pembelajaran, ya, silakan ketua kelasnya Rio pimpin doanya.
membuat media gambar gerakan sholat gerhana serta penjelasannya, kemudian mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan dari praktek sholat. Coba perhatikan gambar di depan, ya, amati gambar tersebut. Kira-kira pada gambar yang pertama yang Ibu kasih tanda ini, nah, ini gambar apa nih? Gerhana bulan. Gambar bulan. Gerhana bulan. Ini kelihatannya gelap atau berarti mak? Gelap. Apa yang kamu ketahui tentang gerhana bulan ini? Kira-kira apa yang kamu rasakan melihat gerhana bulan? Kamu lihat gerhana bulan? Mabuk. Ada ciptaan? Apa lakukan? Ya, bersiap-siap ya untuk melaksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana ini kan bisa dilakukan secara sendiri atau sendiri. Ya, tapi lebih afdolnya secara berjamaah. Kalau ini gerhana apa? Matahari cincin ini ya. Makanya ini. Apa yang kamu lakukan ketika melihat gerhana matahari ini? Disebut dengan sholat gerhana matahari atau kusuf, ya. Nah, di sini, ini gambar apa nih? Orang ya, sedang melaksanakan sholat gerhana matahari, ya, matahari total ini, gerhana matahari total. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kalian untuk belajar nanti, mari kita speaking dulu ya. Speakingnya sakit sikut sikat. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Nanti Ibu kasih apa dulu. Jadi kalau sakit kalian pegang perut, kalau sikut kalian pegang apa? Sikut. Kemudian kalau sikat, kalian ambil barang yang ada di depan kalian, entah buku, entah pena, ya. Oke. Fokus. Oke, fokus. Ya, dengarkan telinganya, perhatikan ke matanya, ke barang yang akan disikat. Oke. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, silakan kalian buka kelas Google Classroom kelas 8 Apple Pie ATP 8.18 ya, 8.18 tentang sholat gerhana. Di situ sudah Ibu tahukan linknya, silakan kalian klik. Buka pada 5 soal, kerjakan ya. Ya, ada 5 soal. Sebelum mengisi, kalian silakan dulu kelas, baru dilanjutkan menjawab soalnya. Sudah, Bu. Yang sudah silakan langsung dikirim. Caca sudah? Udah 1, 2, 3. Berdasarkan asesmen awal tadi, maka didapat 3 kelompok gaya belajar ya. Yang pertama kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah,
audio visual, bisa mendengarkan dan bisa melihat. Kemudian untuk kelompok visual dengan melihat gambar, ya, bisa dari buku sumber, bisa dari internet, atau dari sumber-sumber relevan yang lainnya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, ya, untuk kelompok kinestetik nanti gaya belajarnya bisa juga dengan melihat video, bisa juga dengan melihat gambar. Nah, untuk produknya atau proyeknya nanti kalian akan mempraktekkan yang kinestetik ini, ya. Kalau yang auditori nanti dengan menampilkan media slide, ya, terkait dengan materi gerhana matahari dan bulan. Kemudian untuk visual akan menampilkan gambar gerakan sholat gerhana dengan penjelasannya. Silakan bergabung kalian dengan kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya, baik auditori, visual dan kinestetik. Silakan bergabung. Selanjutnya, silakan kalian mengerti terlebih dahulu untuk stimulus pemahaman kalian atau pengetahuan kalian terkait materi tentang sholat gerhana. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maksudnya di masa beliau masih hidup. Pada hari meninggalnya Ibrahim, dan Ibrahim adalah anak Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari tersebut terjadi akibat matinya atau kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana itu hilang. Silakan yang nanti berikan video yang tersebut.
Untuk kelompok Azira dan teman-temannya, estetik ya, silakan kalian pahami dulu apa petunjuk yang ada di NKPD tersebut. Kemudian ini kelompok auditori, kelompoknya apa? Ini kelompok visual. Nah, untuk kelompok auditori, silakan kalian lihat di internet atau browsing di internet terkait video tentang materi sholat gerhana, ya, kalian searching. Kemudian untuk kelompok visual bisa kalian searching di internet terkait gambar gerakan sholat gerhana sekaligus penjelasannya. Ya, nanti kalian buat tugasnya atau produknya di Google Slide bisa, di Canva juga bisa, di Google Docs bisa. Ya. Kemudian untuk kelompok ini, kelompok estetik ya. Nah, untuk kelompok ya melakukan gerakan sholat gerhana. Misalkan gerhana bulan, ya lihatnya sholat gerhana bulan. Ya, mau gerhana bulan atau gerhana matahari? Matahari. Oke, nanti ada satu orang yang membacakan namanya atau tata caranya. Kemudian yang ketiga ini praktek. Ya, praktekkan. Kemudian untuk kelompok ini atau kelompok visual, ada browsing di internetnya. Udah. Kalian cari di situ gambar gerakan sholat gerhana apa? Matahari dan sama di situ ya. Cuma perbedaannya pada bulan ya. Cari gambar dan penjelasannya. Nah, nanti kalian presentasikan. Yang ada rukunnya 2. Kalau sholat gerhana ini kan rukunnya 2 kali, kan? Rukunnya yang satu rakaat pertama itu rukunnya 2 kali, kan? Untuk sholat gerhana nanti lanjut ke sujud, kemudian tegak lagi, rukunnya 2 kali lagi untuk rakaat kedua. Cari aja tuh gambar itu. Ini ya, nanti untuk presentasinya kalian tampilkan, ya tampilkan dan bacakan penjelasan dari gerakan sholat tersebut ya. Dia slide ya terkait materi gerhana mau gerhana bulan, mau gerhana matahari, nanti ada di slide-nya. Yang pertama kamu cari tentang pengertian sholat gerhana itu apa, kemudian tata caranya bagaimana, ya kamu buat di Google Slide-nya. Di Google Slide-nya ada tuh, Google Slide. Ada kan? Berarti udah sering. Nanti tinggal kamu presentasikan ya. Nanti yang bertugas memainkan slide-nya siapa, yang membacakan siapa. Oke? Produk dan proyeknya untuk mempresentasikan hasilnya di depan sini. Bisa kalian tampilkan di slide sini ya. Coba bawa produknya. Coba di kursi itu. Caca.
2. Dalam satu rakaat terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. 3. Disunahkan membaca surah Al-Baqarah atau semacamnya pada rakaat pertama, kemudian membaca Al-Imran pada berdiri berikutnya. 4. Disunahkan membaca bacaan tasbih pada rukuk dan sujud dengan dipanjangkan. 5. Disunahkan jahat atau jelas pada gerhana bulan dan sirj pada gerhana matahari. 6. Disunahkan berkhutbah setelah sholat gerhana. 7. Menurut mazhab Syafi'i, sholat gerhana matahari atau bulan dapat dilaksanakan pada semua waktu. Sebab sholat gerhana termasuk sholat yang mempunyai sebab. Sholat gerhana disebut terakhir apabila seluruh yang meliputi matahari telah hilang atau matahari tersebut sudah tenggelam. Terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Kami dari kelompok kedua menginginkan dalil lagi dari surat Ayat 37. Ya. Baiklah, makasih atas menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika ialah yang kamu tidak sembah. Quran Surah Al-Insyirah ayat 37. Nah, cukup dari kelompok Islam jawabannya. Dari kelompok lain ada yang nanya lagi? Tidak? Tidak ya? Ya, cukup Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Islam presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tata cara sholat gerhana matahari dan bulan. Siapa itu yang jawab? Ini yuk. Oke. Niat dan takbir. Pertama-tama ucapkan niat dan takbir. Lalu diikhram, membacakan doa, ibadah, membacakan al-Fatihah, membacakan surah dalam Al-Quran. Ya, lanjut saja. Lanjut, yang kedua. Kedua, Silakan dulu. Cukup. rukuk, bangun dari rukuk membacakan Dan tidak. kita membacakan surah. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Rukuk lagi, bangun dari rukuk membaca tidak sujud. 6. Duduk dari antara dua sujud sampai sujud bangun. 9. Bangun dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagai rakaat pertama.
mempraktekkan tata cara sholat gerhana matahari. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari. Babak pertama, niat. Coba niat sholat gerhana matahari sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan subuhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dua, membaca surah Al-Fatihah dan disunahkan membaca surah Al-Baqarah. Ya, Al-Fatihah dilanjutkan surah. Kalau Al-Baqarah tidak hafal, surah yang hafal saja kalian hafal. Misalkan Qul a'udzu birabbil nas, kalian baca Qul a'udzu birabbil nas. Lanjut Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiga, ruku pertama membaca tasbih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang keempat, iktidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lima, membaca surah Al-Fatihah lagi dan disunahkan membaca surah Al-Imran. Nah, ini bisa dibaca lagi bentuknya aja ya. Nanti Al-Fatihah kan sama dengan yang bacaan tadi dan ya. Lanjut. Nah, Nah, ruku kedua membaca tasbih setara membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. ya. Silakan rukuk yang kedua Membaca tasbih. tasbih seperti yang tadi. Ukurannya sama dengan 80 ayat surah Al-Baqarah ya, tapi untuk prakteknya baca tasbih seperti sholat biasa. Silakan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau baca lagi lanjut. Tujuh, sujud pertama membaca tasbih setara membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Silakan. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Lalu sujud kedua membaca tasbih setara membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Nah, untuk rakaat kedua ya, untuk rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama tadi.
Kemudian dilanjutkan sujud pertama membaca tasbih setara dengan membaca 70 ayat surah Al-Baqarah. Ya, kalau sebetulnya di realnya ketika kita memang betul-betul melaksanakan sholat gerhana seperti itu ya, karena ini praktek kita bersingkat saja ya. Kemudian untuk yang ke-17 duduk di antara dua sujud seperti yang rakaat pertama. Kemudian sujud kedua membaca tasbih setara membaca 50 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian yang ke-19 silakan langsung duduk. Tahiyat akhir. Tahiyat. Oke, tahiyat akhir untuk bacaannya seperti biasa, seperti sholat-sholat yang lainnya. Kemudian salam. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kalau sholat gerhana ini kan bisa dilaksanakan secara munfarid dan berjamaah. Faktornya secara berjamaah. Kalau berjamaah setelah selesai sholat, kemudian mendengarkan khotib ya berkhutbah. Oke, seperti itu ya untuk prakteknya ya. Terima kasih. Demikian praktek dari kelompok kinestetik kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya, foto. Baiklah, proses pembelajaran kita pada hari ini supaya tak ngantuk tak loyo. Mari kita terus semangat terus semangat. Baik, kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira untuk materi hari ini apa yang sudah kalian pahami? Saya paham bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang memiliki niat, bacaan dalam sholat, dan gerakan dalam sholat gerhana. Ya, betul. Ya, dari kelompok sisir dia memahami niat dari sholat gerhana, tata cara gerakannya sampai akhir. Kemudian materi yang belum dipahami apa? Saya belum paham tentang dalil nakli yang berupa hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan dianjurkannya melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Oh, berarti yang belum kalian pahami tentang dalil nakli baik hadisnya ya. Ya. Untuk pertemuan berikut kita akan bahas. Bisa juga kalian belajar mandiri di rumah ya, dari apa sih dari nakli terkait tentang sholat gerhana ini yang berkaitan dengan hadis-hadis. Banyak di situ kalian boleh searching ya, browsing di internet. Kemudian, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan atau membosankan? Ya, kalau menyenangkan, kalian akan cepat memahami materi yang disampaikan. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pelajaran pada hari ini adalah kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari sebagai bentuk rasa kagum terhadap terjadinya fenomena alam yang luar biasa dan sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah SWT. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain dari Sisil? Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak? Tidak ada? Ya, itu ada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi hari ini, silakan
ya. Untuk pertemuan yang berikutnya